pagi makan sayur kol, janganlah murung saat sarapan. Pagi-pagi buka morning call, hendak merenung firman-Nya Tuhan. 4 Juni 2020, kembali kita berjumpa. Selamat pagi Bapak dan Ibu, terimalah salam dari saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya Pendeta Boedo Raji Futagalung, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Batam, Gospelcast Solafide Pulau Lingka, yang hari ini akan berbagi firman Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena hari yang baru Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan sebelum kami melanjutkan aktivitas pekerjaan kami, biarlah Tuhan firman-Mu menuntun kami, sehingga kami dapat memahami kehendak Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami sedia mendengarkan-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Kolose, surat Kolose pasal 3, ayat 5 sampai 17. Kolose pasal 3, ayat 5 sampai 17. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana mungkin kita sudah mengetahui bahwa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dikabarkan sudah akan dilonggarkan karena Indonesia akan memasuki tahap yang baru, yaitu yang disebut dengan new normal atau normalitas yang baru atau kenormalan yang baru. Dan itu artinya Bapak Ibu sekalian bukan berarti semuanya kembali harus sama seperti semula, tidak. Kita memang kembali beraktivitas seperti biasa, tetapi harus ada kesadaran yang baru. Harus ada paradigma yang baru, yaitu kita menjalani aktivitas yang biasa, tapi dengan cara-cara yang lebih teratur, cara-cara yang memperhatikan protokol kesehatan, disiplin, dan taat. Jadi, new normal atau masuk ke dalam kehidupan normal yang baru, itu artinya ada perubahan, ada pembaharuan dari pola cara hidup kita. Yang tadinya tidak terbiasa pakai masker, jadi biasa pakai masker. Dari tadi yang tidak biasa pakai hand sanitizer, habis pegang sesuatu, jadi membiasakan diri. Ya, kalau dulu orang kalau dikit-dikit cuci tangan, dibilang ini orang aneh. Tapi kalau sekarang orang tidak cuci tangan, itu dikatakan ini berbahaya. Ini akan berbahaya buat orang banyak. Nah, itulah yang namanya normalitas yang baru. Saudara-saudara, kalau Indonesia punya namanya new normal, Rasul Paulus punya juga yang ada labelnya new. Kita sebut saja dalam bahasa Inggris newborn
atau artinya lahir baru, yang akhirnya membuat orang mengalami yang disebut dengan new man atau manusia baru. Itu yang hari ini kita baca bersama-sama dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Paulus mengatakan bahwa pengikut Yesus itu harus meninggalkan kenormalan yang lama. Orang yang dalam kenormalan lama di sini adalah kenormalan manusia lamanya. Manusia lama dianggap oleh dia, oh biasa saja yang namanya selingkuh, oh biasa saja yang namanya berzina, oh biasa saja yang namanya mencuri. Dulu itu normalitas yang lamanya. Tetapi setelah mengenal Yesus, maka dia harus masuk ke dalam kenormalan yang baru. Dia harus punya paradigma yang baru, dia harus punya pertobatan yang menunjukkan ciri-ciri Kristus. Apa sih ciri-ciri kenormalan yang lama atau manusia lama? Kita dapat membaca tadi di bacaan kita ada hawa nafsu, kenajisan, keserakahan, penyembahan berhala, fitnah, dan sebagainya. Itu adalah manusia yang lama. Nah, itu semua menurut Paulus adalah ciri-ciri dari jemaat Kolose yang lama. Pada ayat yang ke-7 dikatakan, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu di dalamnya. Jadi Kolose dulu hidup dalam normalitas yang lama itu. Nah, tetapi kemudian itu mendatangkan murka Allah. Ayat yang ke-6 mengatakan semua itu mendatangkan murka Allah. Jadi normalitas yang lama akan membawa kehancuran kalau kita terus-menerus menghidupinya. Nah, karena itu Paulus mengatakan pengikut Kristus itu harusnya meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia yang baru. Kita harus new normal. Kita harus punya paradigma yang baru kalau kita sudah ikut Yesus. Bagaimana caranya menjadi manusia baru? Masuk dalam new normal, menjadi new man, manusia baru. Caranya adalah yang pertama, ada kesadaran bahwa yang lama, yang buruk itu adalah mendukakan hati Tuhan, adalah berdosa dan membuat Tuhan marah. Pertama harus sadar dulu bahwa yang lama itu buruk, dan sadar bahwa yang baru, yang dalam Kristus itu baik. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adalah kita harus mau untuk berproses dan melatih diri dan membiasakan diri untuk hidup dalam new normal. Ciri-ciri manusia baru, ciri-ciri pengikut Kristus. Hal itu dapat kita baca tadi bersama-sama pada ayat-ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, dikatakan di sana bahwa kita jangan saling mendustai, kita harus terus-menerus diperbaharui, kita harus mengenakan belas kasihan, kelemah lembutan, kesabaran, kerendahan hati. Ciri-ciri itu yang menunjukkan bahwa kita ada di dalam kehidupan new normal, yaitu manusia yang baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah konsekuensi logis. Kalau orang punya idola, maka dia biasanya makin mirip dengan idolanya. Entah potongan rambutnya ke kanan, dia pun ke kanan. Dia pakai parfum merek ini, dia pakai juga yang sama. Ya, dia pakai pakaian seperti ini, dia ikuti. Jadi kita punya idola, kita tiru. Atau kalau kita punya teman dekat, biasanya sifat kita pun jadi makin mirip dengan dia. Itu konsekuensi logis kalau orang punya idola atau punya seseorang yang dekat dengan dia. Makanya orang yang dekat dengan Tuhan, Yesus, harusnya semakin mirip dengan Kristus. Karena kalau dia tidak punya sifat-sifat Kristus, tidak rendah hati, tidak lemah lembut, tidak setia pada pasangan, dipertanyakan, jangan-jangan dia tidak dekat dengan Kristus. Jangan-jangan dia dekat bukan dengan Tuhan, tapi dengan hantu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konsekuensi logis orang yang dekat dengan Tuhan adalah hidupnya semakin mirip dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi manusia baru, ini semua orang bisa melakukannya. Semua suku bangsa, seperti dikatakan oleh Paulus, bahwa tidak ada lagi suku-suku tertentu yang spesial. Tidak, semuanya bisa mengalami yang namanya hidup baru. Asalkan orang itu membuka hati dan pikirannya bagi Yesus, dan kemudian Roh Kudus akan mengubahkan kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dari sini kita belajar hari ini renungan kita, bahwa secara pribadi harus ada keinginan dari kita untuk terus-menerus sadar, terus-menerus mau diperbaharui. Jangan pernah merasa, oh saya sudah baik, oh saya sudah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan merasa puas diri. Kita selagi masih hidup, masih banyak kelemahan kita. Kita dituntut untuk menyadari itu. Dan bukan kompromi dengan kelemahan kita. Ya namanya manusia Pak, ya bisa salah. Iya betul, tetapi jangan kompromi. Karena Tuhan menginginkan kita terus-menerus diperbaharui.
Yang diinginkan oleh Tuhan adalah kita harus terus memasuki new normal, mematuhi protokol hidup yang baru, yaitu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, saudara-saudara, bukan hanya secara pribadi yang perlu terus-menerus masuk dalam new normal, tetapi juga gereja. Saat ini saya ada di depan gereja GPIB Pospelkes Solafide Pulau Lingka. Gereja juga, saudara-saudara, harus mau untuk yang namanya terus-menerus diperbaharui. Ada semboyan reformasi yang mengatakan Ecclesia semper reformanda est. Artinya gereja harus terus-menerus mau diperbaharui. Saya sebagai pendeta yang relatif baru di sini, ya baru 2,5 tahun di tempat ini, belajar dari sejarah perintisan jemaat di sini dan belajar bagaimana gereja ini terus-menerus masuk dalam era new normal. Boleh saya sebut, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semula masyarakat di sini adalah suku laut, sampai sekarang juga mayoritas suku laut yang hidupnya di atas perahu seperti ini, tidak sebagus perahu gereja yang pada saat ini, ya. Dia sampan kajang namanya, dan mereka hidup dari perairan yang satu ke perairan yang lain. Dan saudara-saudara, mereka mengembara, nomaden. Mereka jauh dari akses kesehatan, jauh dari pendidikan, dan berbagai keprihatinan lainnya. Bahkan menurut cerita saya tahunya mereka dulunya itu, sebelum tahun 1980-an ya, hanya mengenal kata Tuhan, tapi tidak mengerti Tuhan itu seperti apa. Tidak mengenal cara hidup beragama seperti apa. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menginginkan supaya mereka mengalami normalitas yang baru, lalu kemudian mengirimkan hamba Tuhan. Bisa saya sebutkan diantaranya adalah almarhum pendeta Ernest Manuputi, yang pada tahun 1980-an bersama dengan GPIB Jemaat Baitani Sambu kemudian menginjili, memberitakan Kristus dari perahu ke perahu, mengenalkan tentang kasih Tuhan, dan kemudian mereka meninggalkan kehidupan yang lama yang menyembah roh-roh dan seterusnya. Kemudian mereka hidup baru, memberi diri dibaptis, dan kemudian mereka hidup di dalam Kristus menjadi seorang Kristen. Itu adalah berangkat dari normalitas lama ke normalitas baru. Masuk tahap berikutnya Bapak Ibu sekalian di tahun 90-an, yaitu almarhum Bapak Elias, seorang motivator yang diutus oleh GPIB, lalu membina jemaat ini, mengajak mereka untuk ayo kita menetap saja supaya kita bisa lebih beribadah di gereja, mendapatkan akses pendidikan dan juga layanan kesehatan. Itu mereka lakukan. Jadi para hamba Tuhan ini mengajak mereka untuk masuk lagi dalam normalitas yang baru, hidup menetap, mendapatkan pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan, dan mereka dibina di situ. Itu yang dilakukan oleh almarhum Bapak Elias bersama juga dengan ibu yang masih saat ini masih hidup dan masih melayani bersama-sama dengan GPIB, yaitu Ibu Lolita. Mereka juga diajak untuk meninggalkan perdukunan, sihir. Itu pengalaman yang mereka lakukan dalam pelayanan. New normal. Begitu juga pendeta-pendeta sebelum saya. Ada pendeta Foni Lukito, ada pendeta Vandalia, ada pendeta Cindy. Mereka juga menata layani jemaat ini. Mereka memberdayakan jemaat ini secara lembaga, secara keimanan, secara karakter, pemberdayaan ekonomi. Terus-menerus hamba-hamba Tuhan ini mengajak jemaatnya untuk keluar dari tatanan yang lama, masuk lagi ke tatanan yang baru. Terus-menerus diperbaharui. Dari sini saya belajar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan bahwa gereja itu harus mau diperbaharui terus-menerus. Baik manusianya, baik lembaganya. Dan ini tidak berlangsung secara instan karena memerlukan waktu yang tidak singkat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kita sebagai gereja, GPIB, jemaat manapun kita, maka kita harus punya semangat ini. Koreksi diri, apa yang kurang, apa yang salah, apa yang belum baik. Saya harus lebih baik hari demi hari. Tanpa ada kemauan untuk mengevaluasi. Dan hanya bilang, oh dulu kan saya begini, sekarang kan harus begini juga. Kalau kita begitu, kita nggak akan bisa mandiri, kita nggak akan bisa maju. Karena kita harus bergerak menuju tatanan-tatanan yang baru. Saudara-saudara, panggilan kita adalah untuk terus berubah menjadi lebih sesuai dengan karakter Yesus. Panggilan gereja adalah juga untuk terus berubah menjadi lebih sesuai relevan pelayanannya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja pun harus menyemangati pos-pos pelkes yang ada supaya pos-pos pelkesnya terus berkembang, terus mandiri.
Karena panggilan kita adalah membawa pembaharuan terus-menerus. Mari kita juga dukung Pospelkes dengan apa yang kita mampu, dengan daya, dengan dana, dengan doa, dengan perlengkapan fasilitas-fasilitas, ataupun pemberdayaan-pemberdayaan. Berbagai cara yang mungkin kita lakukan, kita lakukan. Selamat memasuki masa new normal dengan semangat membaharui diri kita, diri gereja. Roh Kudus memampukan kita. Amin. Saudara-saudara, mari saat ini kita satukan hati kita dan berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami bersyukur karena firman Tuhan telah kami baca dan kami renungkan bersama. Kami memohon kepadamu Tuhan agar kami selalu menyadari bahwa kami punya kelemahan dan kami mau Tuhan dibimbing oleh Roh Kudus untuk terus-menerus diperbaharui menjadi manusia yang baru. Buatlah kami Bapa selalu menjadi pribadi yang fleksibel untuk berubah demi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa agar kami sebagai gereja pun menjadi gereja yang menyadari bahwa panggilan kami adalah terus-menerus memperbaharui diri agar kami semakin tepat di dalam melayani dimanapun Engkau tempatkan kami. Ajar juga kami untuk mendukung gereja-gereja agar mereka terus berkembang, terus mandiri dan semakin mantap di dalam pertumbuhan, baik keimanan, organisasi, dan juga hal-hal lain yang dilakukan dalam pelayanan mereka. Bapak yang baik, kami juga berdoa pada pagi hari ini ketika kami saat ini akan menghadapi hari kami dengan bersama-sama menjalaninya. Tuhan menuntun agar apa yang kami kerjakan pada hari ini boleh kami lakukan dengan sukacita. Semangati kami dalam mengerjakannya seperti kami mengerjakannya adalah untuk pelayanan bagi Tuhan. Kami pun berdoa Bapa, lindungi kami sepanjang hari ini dan jauhkan kami Tuhan dari mara bahaya. Bapa yang baik, kami juga saat ini berdoa ketika kehidupan kami sama-sama bergumul karena pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir. Kami berdoa Bapa, biarlah kami semangat dan tabah menghadapinya. Ketika kami menghadapi tatanan baru atau new normal ini Tuhan, bantu kami Bapa untuk disiplin, taat, dan patuh pada protokol yang ada. Bantu kami juga Tuhan, supaya kami dapat melindungi sesama kami dengan kepatuhan kami. Tuhan memberkati upaya pemerintah dalam melakukan segala sesuatunya. Tuhan beri hikmat kepada mereka. Tuhan berikan juga jalan keluar lewat apa yang diupayakan oleh pemerintah. Engkau memberkati supaya para penemu bisa menemukan vaksin yang tepat untuk pengobatan atau penyembuhan dari virus corona ini. Tuhan juga memberkati para medis yang berjuang merawat pasien-pasien yang positif COVID-19. Sehatkan para dokter, para perawat, dan juga semangati mereka dalam mengerjakan panggilannya. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena mereka saat ini mengalami COVID-19 dan virus itu ada dalam tubuh mereka, semangati mereka Bapa untuk berjuang di dalam iman kepadamu. Kuatkan imun tubuh mereka sehingga mereka dapat melawan virus itu, dan sembuhkan mereka dalam pengharapan kepada Yesus Kristus, karena mujizat Yesus selalu nyata dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami berdoa juga dalam menghadapi masa-masa ini, beri kami kecukupan berkat Tuhan, meskipun kami merangkak setahap demi setahap di dalam pemulihan masa new normal ini. Buatlah Tuhan, berkat Tuhan tidak pernah berkekurangan dalam hidup kami. Cukupkan kami dalam segala sesuatunya. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan kami boleh bersama-sama beribadah merenung dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian morning call kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.